Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah kali ini dibagikan oleh akun Twitter Ageng 83. Tanpa basa-basi, mari kita mulai ceritanya. 2 hari yang lalu aku mudik, kangen dengan suasana Jogja. Kebetulan malam Jumat lalu giliran adikku jaga kampung. Jadilah aku nemenin dia. Setelah ngobrol ngalor ngidul, sampailah kami berlima. Antara lain Pak Gio, Kelly, Sutris, dan aku beserta adikku. Pada pembicaraan yang seram-seram, termasuk pengalamanku ketika masih remaja dulu. Dari Pak Gio lah aku tahu bahwa Sukardi, salah satu preman kampung yang paling disegani di kampungku, sudah meninggal dunia. Bukan karena dikebukin orang kampung atau ditembak polisi, melainkan gantung diri. Karena hubungannya dengan seorang gadis tidak direstui oleh ibunya, orang tua satu-satunya. Sebetulnya mereka berempat, termasuk adikku, agak enggan ketika aku tanya tentang sebab musabab meninggalnya Sukardi. Bahkan Kelly langsung terlihat gelisah, dan sekali-kali ia menatap ujung gang dengan wajah gak pucat. Dengan sedikit berbisik, Sutris menatapku serius. "Bang, cerita yang lain saja ya," katanya kepadaku. Adikku pun mendukungnya, namun aku tetap ngotot. "Ada apa sih? Kalian banyak diuber setan ya?" tanya aku sambil mengambil tempe goreng kesukaanku. "Bukan begitu bang," kata Sutris menatapku ragu. "Suasana kampung ini loh baru saja pulih," timpal Kelly sambil membetulkan sarungnya. "Pulih dari apa?" tanya aku heran. "Ya, dari teror hantunya Sukardi itulah," kata adikku sambil menatap lagi ujung gang dengan penuh kekhawatiran. Jujur saja aku baru melihat wajah adikku segelisah itu. Biasanya anak itu luar biasa beraninya, tak jauh lain dengan semua preman. "Besok pagi saja aku ceritain tuntas," kata Sutri sambil beranjak pergi. Tunggu dulu, mau kemana?" tanya aku. "Tidur, ngantuk nih," katanya sambil ngeloyor pergi. Tak lama kemudian Kelly pun pamit pulang. Jadilah aku, adikku, dan Pak Gio lah yang jaga kampung sampai pagi. Siangnya, pukul 11 aku sudah bertanda ke warung sotonya Sutris karena penasaran pengen tahu ada peristiwa apa di kampungku pasca meninggalnya Sukardi itu, seorang preman kampung. Kebetulan di situ saja ada Pak Joko, tukang bakso langgananku. Sutris yang melihat kedatanganku langsung berkata, "Tanya saja Pak Joko, biar lebih jelas," dengan gayanya yang bikin sebel. Pak Joko yang ditembak pun jadi kecimpuhan. "Cerita apa mas?" katanya sambil menyeruput kopi hitamnya. "Itu loh pak, tentang Sukardi," kata Sutris kembali menimpal. "Wah, yang lain saja toh Mas Heri, saya loh masih trauma," katanya sambil nyengir. Waduh gawat nih, mereka berdua saling lempar tangan. Tentu ada yang tak beres. Pantesan tadi malam ibuku agak khawatir ketika kami berdua pamitmu jaga pak kampung. Setelah aku rayu-rayu, akhirnya Pak Joko berani bercerita. "Sudah sebulan lebih saya libur jualan mas, karena di Gunung Kidul baru panen, sehingga saya tidak tahu perkembangan terbaru kampung ini," katanya sambil menghisap rokok kretek kesukaannya.
Malam itu hujan dari pagi sampai belum juga reda. Tidak seperti biasanya, sampai jam 21.30 baksoku belum laku seporsi pun. Wah, alamat pulang dengan tangan hampa nih, gumamku sambil mengusap muka dari tetesan air hujan. Dengan agak malas, aku kembali memukuli mangkok baksoku. Pas di pertigaan, kemadungan, terdengar suara serak-serak basah. Bakso 3 mangkok, bang. Meskipun duduk membelakangi, tapi aku tahu persis bahwa itu Soekardi, orang preman kampung yang biasanya sering minta baksoku gratisan. Waduh, apes nih. Dagangan belum laku sudah dipalak pula batinku. Daripada kenapa-napa, langsung saja aku bikinkan 3 mangkok bakso pesanan Mas Soekardi itu. Setelah racikan siap, langsung dengan tergopoh-gopoh aku mengantarkan pesanan itu. Tapi anehnya, meskipun bakso sudah kusodorkan, namun ia tetap duduk membelakangiku. Dan tanpa menoleh, dia langsung menyantap baksonya dengan lahap. Aku gak heran, biasanya tingkah Mas Soekardi tidak karu-karuan bila sedang kumat premannya. Entah mengosak-asik dagangan baksoku atau memukuli mangkok bakso sekeras-kerasnya sampai pecah. Tapi malam itu dia diam saja, bahkan cenderung amat diam. Aku pun ikut diam sambil menghisap sebatang rokok. Aku duduk membelakanginya. Nah, tak seberapa lama terdengar suara beratnya. "Baksomu kurang garam, Kang," katanya sambil melantakkan mangkuk keras-keras. Aku kaget dan spontan berdiri berhadapan-hadapan. Betapa kagetnya aku saat melihat Soekardi dengan bajunya berlumuran darah. Dan ada tali mengikat lehernya, sementara matanya melotot dan lidah terjulur. Persis korban gantung diri. Mataku langsung berkunang-kunang dan terasa gelap seketika. Pas sadar, tahu-tahu aku sudah terbaring di pos dan dikerubungi oleh Mas Utris dan teman-temannya yang jaga kampung. Dengan terbata-bata aku menceritakan pertemuanku dengan teman itu. Dan dari Mas Utris lah aku tahu bahwa Soekardi telah seminggu meninggal dunia karena gantung diri di Pakuningan. Begitu yang saya alami, Mas Heri, pungkas Pak Joko sambil menghabiskan sisa kopi yang tinggal ampasnya. Pantesan tadi malam teman-temanku tidak mau bercerita, karena hampir selama 40 hari arwah gentayangan Soekardi menteror kampungku. Dan baru reda setelah Kiai Dullah melakukan yasinan selama 7 hari di rumahnya. Sekian dari cerita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.